Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Muanda dengan NIM 225790009 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai tugas mandiri 2, yaitu pada mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu peran GATT dan WTO dalam menentukan tarif global, serta bagaimana kedua lembaga ini mempengaruhi kebijakan tarif Indonesia serta apa tantangan dan peluang yang dihadapi di Indonesia. Baik, peran GATT dan WTO keduanya berkontribusi terhadap liberalisasi perdagangan dan pengaturan tarif internasional yang berdampak langsung pada kebijakan tarif di negara-negara anggota termasuk di Indonesia. Peran GATT dan WTO dalam pembentukan tarif global. GATT dibentuk pada tahun 1947 dengan tujuan utama untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antar negara anggota, sehingga GATT menekankan pada prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, perlakuan nasional, dan transparansi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan terbuka. Meskipun GATT masih berlaku, perannya telah banyak digantikan oleh WTO yang resmi berdiri pada tahun 1995 setelah putaran Uruguay. WTO memiliki cakupan yang lebih luas sehingga mencakup perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. Kemudian juga WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan GATT, sehingga memastikan bahwa keputusan tidak dapat diblokir oleh negara anggota. Dengan 153 anggota yang mencakup 98% dari perdagangan dunia, WTO berfungsi sebagai forum untuk negosiasi perjanjian perdagangan yang lebih kompleks dan integritas. Kemudian selanjutnya, pengaruh kebijakan tarif. Sebagai anggota WTO sejak tahun 1995, Indonesia terikat untuk mengikuti aturan dan perjanjian yang ditetapkan oleh organisasi ini. Yang pertama yaitu ada pengikatan tarif, di mana pengikatan tarif ini Indonesia harus mengikat tarif untuk produk tertentu dalam daftar yang disepakati, sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan tarif secara sepihak. Kalau selanjutnya yaitu prinsip perlakuan nasional, di mana prinsip perlakuan nasional ini produk harus diperlakukan secara sama dengan produk domestik sehingga dapat mencegah diskriminasi dalam pajak dan regulasi. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitas perdagangan, di mana melalui berbagai perjanjian di bawah WTO, Indonesia berusaha mengurangi hambatan non-tarif yang dapat mengganggu perdagangan. Kemudian selanjutnya itu tantangan dan peluang. Yang pertama itu persaingan global. Dengan liberalisasi perdagangan, produk lokal menghadapi persaingan ketat dari produk asing yang mungkin lebih murah atau berkualitas yang lebih tinggi. Terus selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi, di mana mematuhi berbagai peraturan internasional dapat menjadi beban administrasi bagi pemerintah dan pelaku usaha. Kemudian selanjutnya itu ketidakstabilan ekonomi global. Ketidakstabilan ekonomi global ini menghasilkan fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi
permainan terhadap produk-produk ekspor di Indonesia. Kemudian ada pun peluang, eh, yang pertama itu akses pasar yang lebih luas. Keanggotaan dalam WTO memberikan akses ke pasar internasional yang lebih besar bagi produk yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu evaluasi keselarasan antara kerangka hukum nasional Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional, khususnya dalam konteks tarif, menunjukkan adanya tantangan dan potensi konflik yang perlu diidentifikasi. Harmonisasi hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan domestik sejalan dengan komitmen internasional yang telah diklarifikasi oleh Indonesia. Yang pertama, ada keselarasan hukum nasional dan perjanjian perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada kerangka hukum nasional, di mana Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan untuk mengatur tarif dalam konteks perdagangan internasional. Salah satu regulasi penting adalah peraturan Menteri Keuangan pada nomor 203 garing PMK 04 garing 2021 yang mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan persetujuan preferensi perdagangan antar negara-negara anggota, sehingga peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi perdagangan antar negara atau anggota di delapan dengan menetapkan tarif preferensi yang lebih rendah dibandingkan tarif-tarif yang umum lainnya. Kemudian selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi kebijakan tarif, di mana birokrasi dan hambatan non-tarif. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan tarif adalah adanya hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses impor dan ekspor, sehingga prosedur pabean yang rumit seringkali menjadi penghalang bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya yaitu ada area potensi konflik, di mana konflik Indonesia mendorong negara-negara untuk segera meratifikasi perjanjian Indonesia sehingga dapat memanfaatkan tarif preferensi dan meningkatkan perdagangan intra, sehingga ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional bisa menimbulkan konflik-konflik hukum. Kemudian selanjutnya yaitu studi kasus produk ekspor unggulan di Indonesia dan jelaskan bagaimana harmonisasi sistem digunakan dalam klasifikasi produk tersebut, serta bagaimana klasifikasi ini mempengaruhi desain produk tersebut di pasar internasional. Baik, di sini saya mengambil studi kasus produk ekspor mengenai kelapa sawit, di mana klasifikasi produk kelapa sawit dalam harmonisasi sistem yaitu HS 1511 mengandung minyak kelapa sawit palm oil, dan HS 1513 minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil. Klasifikasi dari kelapa sawit ini yang pertama yaitu identifikasi dan standarisasi produk, kemudian selanjutnya ada akses ke pasar global, pengumpulan data dan strategi pemasaran, kemudian ada kemudahan dalam proses bea cukai, dan yang terakhir itu penetapan tarif bea masuk. Kemudian selanjutnya yaitu analisis komparatif antara mekanisme penyelesaian sengketa tarif di WTO dengan mekanisme regional ASEAN, dan apa kelebihan serta kekurangan masing-masing sistem, dan bagaimana Indonesia mengoptimalkan penggunaan kedua mekanisme tersebut. Bagian pertama itu mekanisme penyelesaian sengketa di WTO serta kelebihan dan kekurangannya. WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dan formal, sehingga proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk konsultasi awal serta pembentukan panel untuk melalui kasus dan kemungkinan banding oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun kelebihan dari ini yang pertama itu
keterikatan hukum keputusan yang diambil oleh WTO bersifat mengikat bagi negara anggota sehingga memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Kemudian ada kekurangannya yaitu proses yang panjang. Penyelesaian sengketa di WTO ini dapat memakan waktu yang cukup lama, sering kali lebih dari 1 tahun sebelum mencapai keputusan akhir. Kemudian selanjutnya itu mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN serta kelebihan dan kekurangan, di mana ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih informal dibandingkan dengan WTO, sehingga meskipun terdapat perjanjian seperti ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Agreement, proses penyelesaiannya lebih bersifat diplomatik dan kurang terstruktur dibandingkan dengan WTO. Adapun dari kelebihan ini itu fleksibilitas, sehingga proses penyelesaian sengketa di ASEAN lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks regional. Kemudian kekurangan dari ASEAN ini, kurangnya kekuatan mengikat keputusan dalam mekanisme ASEAN tidak selalu mengikat, sehingga negara anggota mungkin tidak merasa tertekan untuk mematuhi keputusan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu eh, jelaskan bagaimana mengintegrasi prinsip-prinsip GATT dan WTO di kepentingan nasional. Mengintegrasi prinsip-prinsip GATT atau WTO di kepentingan nasional Indonesia merupakan tantangan yang kompleks namun sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keterlibatan dalam perdagangan internasional dan perlindungan terhadap industri serta masyarakat domestik. Baik, mungkin sekian dari presentasi pada mata kuliah klarifikasi perdagangan internasional ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.